Halo Sobat Investor, selamat datang di Saham Hangat, buat investor semangat. Tempat belajar investasi saham. Bersama saya, Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong. Hari ini Maman akan membahas tentang 4 saham yang terdeteksi bearish divergence, dan apakah saham tersebut akan turun. Tentunya, Sobat Investor wajib simak penjelasannya, jangan sampai terlewatkan. Sobat Investor, Maman mau kasih tahu sedikit tentang bearish divergence. Bearish divergence adalah posisi saat harga menciptakan top yang lebih tinggi pada grafik, sementara indikator memberikan top atau puncak yang lebih rendah. Walaupun ada bullish di market, perbedaan tersebut mengartikan bahwa momentumnya melambat. Maka, itu besar kemungkinan terjadi penurunan harga yang cepat. Maman udah enggak sabar, pasti sangat seru untuk kita bahas. Langsung saja kita cek untuk lebih jelasnya. Ini dia Sobat Investor. Emiten yang pertama yaitu PT AKR Korporindo Terbuka, dengan kode saham AKRA. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 13,53 kali. Price book value berada di angka 2,79 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 4,52%. Return on equity berada di angka 20,61%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 143,72%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 22 September tahun 2022, harga sudah mencapai titik tertinggi, namun kemudian harga terus naik sampai membentuk titik tertinggi baru atau higher high pada tanggal 3 November tahun 2022 di harga Rp1.550. Namun indikator MACD menunjukkan arah yang berlawanan yaitu bergerak ke bawah membentuk lower high. Dan kemudian pada tanggal 4 November tahun 2022, harga berbalik arah sampai pada tanggal 16 November tahun 2022 yaitu di harga Rp1.405. Dan harga sudah turun 10% dari titik harga tertinggi. Emiten yang kedua yaitu PT Indakiat Pulp and Paper Terbuka, dengan kode saham INKP. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 4,60 kali. Price book value berada di angka 0,71 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 20,36%. Return equity berada di angka 15,40%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 80,37%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 8 September tahun 2022, harga sudah mencapai titik tertinggi, namun kemudian harga terus naik sampai membentuk titik tertinggi baru atau higher high pada tanggal 7 November tahun 2022 di harga Rp10.300. Namun indikator MACD menunjukkan arah yang berlawanan yaitu bergerak ke bawah membentuk lower high. Dan kemudian pada tanggal 8 November tahun 2022, harga berbalik arah sampai pada tanggal 16 November tahun 2022 yaitu di harga Rp9.875. Dan harga sudah turun 4% dari titik harga tertinggi. Emiten yang ketiga yaitu PT Medco Energi Internasional Terbuka, dengan kode saham MEDC. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 3,64 kali. Price book value berada di angka 1,50 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 23,54%. Return on equity berada di angka 41,30%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 419,59%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 6 September tahun 2022, harga sudah mencapai titik tertinggi, namun kemudian harga terus naik sampai membentuk titik tertinggi baru atau higher high pada tanggal 7 November tahun 2022 di harga Rp1.190. Namun indikator MACD menunjukkan arah yang berlawanan yaitu bergerak ke bawah membentuk lower high. Dan kemudian pada tanggal 8 November tahun 2022, harga berbalik arah sampai pada tanggal 16 November tahun 2022 yaitu di harga Rp1.160.
Dan harga sudah turun 3% dari titik harga tertinggi. Emiten yang keempat yaitu PT Ciwi Kimia Paper Factory terbuka, dengan kode saham TKIM. Dapat dilihat dari tabel bahwa, price earning ratio yaitu 4,94 kali. Price book value berada di angka 0,86 kali. Net profit margin perusahaan yaitu 27,90%. Return on equity berada di angka 17,48%. Dan debt to equity ratio yaitu di angka 70,74%. Dapat dilihat pada chart bahwa, pada tanggal 12 September tahun 2022, harga sudah mencapai titik tertinggi, namun kemudian harga terus naik sampai membentuk titik tertinggi baru atau higher high pada tanggal 4 November tahun 2022 di harga Rp8.425. Namun indikator MACD menunjukkan arah yang berlawanan yaitu bergerak ke bawah membentuk lower high. Dan kemudian pada tanggal 5 November tahun 2022, harga berbalik arah sampai pada tanggal 16 November tahun 2022 yaitu di harga Rp7.900. Dan harga sudah turun 7% dari titik harga tertinggi. Demikianlah Sobat Investor, pembahasan kita untuk hari ini. Maman ucapin terima kasih banyak, buat Sobat Investor yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Maman juga mau ngasih tahu, bearish divergence merupakan keadaan di mana harga sedang mencapai kondisi higher high, sedangkan untuk indikatornya dalam keadaan lower high seperti yang telah disinggung sebelumnya. Kondisi ini akan menunjukkan indikasi dari pembalikan suatu tren atau reversal, dari yang awalnya tren naik menjadi tren turun atau bearish. Oleh karena itu, penting dalam menerapkan strategi yang tepat. Walaupun Sobat Investor tidak bisa memprediksi pergerakan harga sekurat, setidaknya Sobat Investor dapat meminimalisir risiko kerugian. Sobat Investor, kira-kira saham mana nih yang akan naik atau turun? Mohon untuk Sobat Investor, agar menganalisa kembali dari apa yang telah Maman sampaikan sebelumnya, jangan langsung percaya 100% dengan pembahasan Maman. Maman juga mau ngingetin kalau konten ini hanya bertujuan untuk pembelajaran saja, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Karena keputusan investasi tetap berada pada masing-masing investor. Sekali lagi Maman ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya Maman yang keren, ramah, baik hati dan tidak sombong ini, tetap semangat untuk buat kontennya. Sampai bertemu lagi. Saham hangat, buat investor semangat.